Lalu proses terbentuknya keteraturan sosialnya seperti apa sih? Kita tulis dulu ya. Proses terbentuknya keteraturan sosial. Nah, penasaran? Oke. Yang pertama, ada yang namanya tertib sosial. Bahasa kerennya itu social order. Ya, bukan order di online shop ya. Nah, jadi social order ini merupakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, dan dinamis. Dan itu tuh ditandai dengan setiap individu yang bertindak sesuai hak dan kewajibannya gitu. Jadi seseorang individu-individunya itu melakukan tindakan tidak keluar dari hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu order atau sistem norma dan nilai sosial yang berkembang. Dan dipatuhi oleh seluruh individu gitu ya. Nah, tentunya ketika norma dan nilai sosial itu dipatuhi oleh setiap individu, itu akan mengakibatkan social order yang tadi, yaitu masyarakat yang aman, sejahtera, serta dinamis tentunya. Nah, yang ketiga ini adalah kondisi keteraturan yang tetap. Yang tetap. Nah, artinya tetap itu tidak berubah ya. Dan itu merupakan hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung terus-menerus gitu. Jadi ketika si masyarakatnya tetap mematuhi norma dan nilai sosial, itu tentunya juga akan menyebabkan terbentuknya keteraturan sosial. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu adalah pola. Pola ini apa sih? Yaitu cara hubungan yang tetap gitu dalam interaksi sosial dan dijadikan model bagi semua anggota masyarakat dan kelompok. Nah, pola ini dapat dicapai ketika keteraturannya tuh tetap terpelihara dan terjaga. Nah, jadi keteraturannya itu bukan yang sebulan ini sudah teratur nih, tapi kemudian bulan depan tiba-tiba banyak lagi nih masyarakat yang tidak mematuhi norma dan nilai sosial. Nah, bukan yang seperti itu. Kalau yang seperti itu tentunya tidak akan menyebabkan keteraturan sosial yang lama gitu. Mungkin hanya singkat aja, cuma sebulan itu doang gitu kan teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Nah, ini menurut ini sebenarnya banyak sih versinya gitu. Ada yang
menurut Charles sama menurut Gilin ya. Aku mau jelasin yang menurut Gilin dulu. Menurut Gilin, ini hubungan sosial itu, interaksi sosial itu ada 2 jenis, yaitu proses sosial. Iya benar. Bukan, mohon maaf teman-teman, proses asosiatif dan juga proses disosiatif. Kita jelasin dulu ya. Nah, proses asosiatif ini juga dibagi lagi nih teman-teman. Ada, kita gini aja ya. Nah, ada kerjasama, ada juga akulturasi ya. Nanti kalian akan belajar akulturasi ini apa, karena sosiologi itu nggak akan lepas dari akulturasi biasanya sih. Untuk yang disosiatif ini, mungkin untuk yang disosiatif kita jelasin nanti ya, biar teman-teman nggak pusing juga, karena di sini aku akan ngejelasin proses asosiatif satu persatu gitu, mulai dari kerjasama, gotong royong gitu kan, sampai akulturasi. Mungkinnya kita ganti slide lagi. Nah, yang pertama kita bahas dulu kerjasama ya. Kalau untuk pengertian kerjasama mungkin teman-teman gak usah dijelasin lagi ya, karena dari teman-teman SD itu sudah pasti tahu gitu ya apa itu artinya kerjasama gitu. Intinya kalau saya dengan kamu bekerja bareng-bareng, ya itu namanya kerjasama gitu kan. Nah, oke. Kita ke bentuk-bentuk dari kerjasama ya. Nah, ada 5 nih teman-teman bentuk-bentuk dari kerjasama. Yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong juga mungkin teman-teman udah tahu ya gitu. Ketika ada suatu masyarakat yang memiliki kerukunan, maka itu akan bekerja sama dengan cara gotong royong. Nah, yang kedua, ini yang mungkin teman-teman masih baru dengar kali ya, adalah bargaining. Tulisnya gini, bargaining. Nah, apa tuh bargaining? Bargaining ini merupakan, sini ya, pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang ya. Pertukaran ya barang atau jasa ya gitu, di antara 2 kelompok atau lebih gitu. Nah, dalam bargaining ini prinsip keadilannya sangat ditekankan. Nah, contohnya apa sih bargaining ini? Contohnya adalah teman-teman tahu kan pegadaian ya. Nah, dalam pegadaian itu kan misalnya teman-teman ada yang perlu uang gitu ya. Atau jangan pegadaian deh contohnya ya. Kita ke sistem ini aja deh, sistem barter ya. Pasti teman-teman kalau misalnya dengar kata barter itu pasti ingetnya, zaman dulu nih, zaman dulu tuh transaksinya menggunakan barter gitu. Misalnya ketika teman-teman punya sayuran gitu ya, dan ada teman kalian yang punya buah-buahan, nah tapi si kalian yang punya sayuran ini lagi pengen buah-buahan, sedangkan teman kalian yang pengen buah-buahan lagi pengen sayuran gitu. Akhirnya kalian tukeran gitu. Nah, itu merupakan sebuah kerjasama sekaligus mungkin kalau dulu itu adalah bentuk transaksi gitu ya teman-teman, seperti itu untuk yang bargaining. Nah, yang ketiga ini adalah kooptasi. Pasti baru dengar juga ya. Nah, kooptasi ini merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam apa ya? Dalam
kepemimpinan kali ya. Oke, boleh deh. Dalam kepemimpinan. Dan ada kepemimpinan dan juga pelaksanaan politik organisasi gitu ya, sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang suatu masyarakat atau organisasi tersebut gitu. Nah, jadi mungkin contoh singkatnya gini aja teman-teman gitu. Ketika kalian ganti, misalnya nih teman-teman itu ikut OSIS. Nah, ketika kalian ganti ketua OSIS itu kan pasti si ketua OSIS ini punya unsur-unsur baru ya gitu, dari mulai kepribadiannya juga berbeda dengan ketua-ketua sebelumnya gitu. Cara dia berpikir, lalu program kerjanya juga akan dilaksanakannya tuh secara berbeda gitu. Nah, kooptasi ini adalah kalian bisa menerima unsur-unsur yang baru dan berbeda dalam si pemimpin tersebut gitu. Ya biar apa? Biar nggak konflik sama teman-teman kalian yang lain, biar nggak kayak ya beda ya sama yang dulu mah kayak gini, sekarang mah kayak gini gitu, biar tidak seperti itu. Jadi kalian harus bisa menerima seperti itu nih yang kooptasi. Nah, yang keempat ini adalah koalisi. Kayaknya koalisi juga kalian lumayan sering dengar ya. Nah, koalisi ini sebenarnya singkat sih, yaitu jadi ketika aku gambarin aja ya, ketika sebuah organisasi, ini ada dua organisasi nih ya. Ini organisasi satu, yang ini adalah organisasi yang kedua nih. Mungkin agak sedikit lebih banyak nih anggotanya. Nah, ini yang lebih dua. Nah, koalisi ini mereka tuh saling bekerja sama. Kenapa mereka bekerja sama? Karena mereka memiliki apa? Tujuan yang sama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih, yang kelima adalah apa? Ayo, joint venture. Namanya keren banget ya, joint venture. Ya memang ini kerjasamanya juga sedikit keren gitu sih ya teman-teman. Jadi ini tuh kerjasama dalam perusahaan atau proyek gitu, suatu perusahaan atau proyek tertentu gitu kan. Nah, sudah ya yang kerjasama, kita lanjut ke apa ya, kita ngebahas yang sebentar ya, saya scroll ke atas dulu. Oke. Nah, baik. Untuk selanjutnya adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan proses sosial asosiatif yang kedua ya, karena yang tadi kan adalah kerjasama. Nah, sebenarnya akomodasi ini apa sih? Mungkin teman-teman sering dengar juga, tapi kadang-kadang kalau di sosiologi itu ketika teman-teman sering dengar sesuatu, tapi teman-teman itu susah dalam mendefinisikannya gitu kan. Kayak saya tahu kok akomodasi gitu. Ketika apa ya, misalnya pokoknya kalian memaparkan satu contoh kasus gitu, itu betul, tapi kalian tidak bisa mendefinisikannya dengan secara konkret gitu. Biasanya seperti itu kalau di sosiologi. Nah, baik, kita lanjut menjelaskan ya. Akomodasi ini sebenarnya ada dua pengertian. Yang pertama, sebagai suatu keadaan, dan yang kedua itu adalah suatu proses. Akomodasi sebagai keadaan itu yang seperti apa sih? Itu mengacu pada keseimbangan interaksi ya. Nah, kalau interaksi kan biasanya antar kelompok atau antar individu gitu ya. Dan interaksi ini berkaitan dengan nilai dan norma. Berkaitan dengan nilai dan norma ya. Nah, sedangkan akomodasi sebagai proses ini yaitu mengacu pada usaha-usaha manusia gitu ya, atau kita usaha-usaha seseorang untuk
meredakan pertentangan agar terciptanya keseimbangan. Dan tentunya itu usaha-usaha untuk menciptakan keseimbangan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya akomodasi ini terjadi untuk keseimbangan interaksi gitu kan teman-teman ya. Nah, akomodasi ini juga ada bentuk-bentuknya. Nah, kita jelasin ya. Bentuk-bentuknya apa aja nih? Nah, yang pertama itu ada koersi. Nah, koersi ini bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan. Paksaan secara fisik maupun psikologis ya. Fisik dan psikologis. Nah, jadi kalau misalnya ada psikologis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada soal apa yang dimaksud dengan koersi, ingatnya ini aja. Paksaan, ada kata paksaan, fisik, dan psikologis. Itu pasti koersi gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua, ini adalah kompromi. Kalau kompromi juga gak usah aku jelasin lagi ya, karena teman-teman udah tahu gitu ya. Pasti udah tahu deh kompromi itu apa gitu kan. Yang ketiga yaitu arbitrase. Nah, kalau kompromi tadi udah sering dengar, kalau arbitrase ini kayaknya baru dengar deh. Nah, ini tuh adalah cara untuk mencapai kompromi. Wah, gimana tuh caranya untuk mencapai kompromi? Ya dengan arbitrase gitu kan teman-teman. Mohon maaf kecoret. Tuh, capai. Nah, tapi ini tuh cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan ini tidak sanggup mencapainya sendiri gitu. Nah, tentunya ketika ada suatu pertentangan dalam kompromi ya, berarti kata kuncinya arbitrase ini adalah adanya pertentangan ya. Aku sini akan lebih banyak ngasih kata kunci aja, karena itu yang harus kalian, teman-teman gimana? Teman-teman ini nggak perlu hafal gitu ya, ini, tapi kalian cuman perlu kata kunci yang bikin kalian mengerti gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertentangan gitu ya, dan mencapai kompromi tapi ada pertentangan, itu pasti arbitrase gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada mediasi. Mediasi sebenarnya hampir sama sih sama arbitrase, cuman si mediasi ini si pihak ketiganya itu kan, kalau tadi pihak ketiganya buat mencegah pertentangan ya, kalau ini si pihak ketiganya itu hanya sebagai penasihat. Nah, jadi kalau ada pertentangan itu kan pasti dicegah sama si pihak ketiga. Nah, kalau ini tuh si pihak ketiganya tidak berperan sebagai pencegah, namun hanya penasihat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang kelima adalah konsiliasi. Apa tuh konsiliasi? Nah, konsiliasi ini usaha untuk mempertemukan keinginan untuk mencapai kesepakatan ya. Aku garis bawahin ya kata kuncinya. Nah, kesepakatan dan mempertemukan keinginan ini pasti konsiliasi. Nah, untuk definisinya enaknya menurut kalian gimana aja ya, karena di sini gak akan terlalu nekenin definisi gitu. Nah, selanjutnya yang keenam ini adalah toleransi. Wah, toleransi ini udah sering banget ya di teman-teman pakai nih pasti gitu ya. Pokoknya pasti teman-teman udah pada tahu deh gitu.
toleransi ini apa, itu kan. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita akan lanjutkan ke bentuk-bentuk interaksi sosial yang ketiga ya. Yang ketiga ini yaitu asimilasi. Asimilasi itu aku ibaratin dari gambar ya, biar supaya kalian juga cepat ngerti gitu. Karena kalau dari definisi secara teoritis dan konseptual gitu, itu kalian akan lama ngertinya gitu. Tapi kalau aku ibaratin mungkin agak sedikit cepat ngerti ya. Aku ibaratin aja ya, asimilasi itu seperti ini teman-teman. Misalnya ini ada gambar persegi ya, persegi yang tidak lurus ya. Nah, lalu ada juga nih, ketika si persegi ini ditambahkan dengan segitiga. Nah, tapi sama dengan lingkaran gitu. Nah, paham gak maksudnya gimana? Nah, teman-teman kalau ingat asimilasi, ingat aja kotak ditambah segitiga sama dengan lingkaran. Nah, artinya ini adalah diibaratkan sebuah budaya ya gitu. Ini adalah budaya 1, ini adalah budaya 2, dan ini adalah budaya 3. Nah, jadi ketika si budaya 1 ini bersatu dengan budaya 2, itu akan menghasilkan budaya 3. Jadi misalnya ketika suatu budaya itu apa ya, kayak semacam menyatukan gitu ya, berusaha menyatukan dengan budaya lain, tapi jadinya itu budaya baru gitu loh. Nah, itu berbeda dengan akulturasi nanti gitu ya. Jadi itu benar-benar baru aja gitu si budayanya itu gitu. Tidak ada tidak ada yang mencirikan dari budaya 1 maupun budaya 2 gitu. Nah, jadi asimilasi ini merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu. Usaha untuk mengurangi perbedaan ya. Perbedaan antara individu dan kelompok gitu ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, dalam asimilasi itu terjadinya proses identifikasi diri dengan kepentingan dan tujuan kelompok gitu. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, maka batas-batas antar kelompok ini akan hilang gitu. Dan keduanya melebur dan menjadi satu kelompok yang baru gitu. Atau misalnya gini nih, ketika kalian punya geng ya, ini geng kalian nih sama teman-teman kalian, geng kotak namanya. Ada lagi nih teman kalian punya geng segitiga gitu. Nah, ketika kalian bersatu, geng kotak dan geng segitiga ini akan menghasilkan si geng bulat gitu, dimana di sini tidak ada lagi mana si geng kotak, mana si geng segitiga, semuanya akan sama-sama menjadi geng bulat gitu. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman untuk asimilasi. Cukup mudah kan? Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke yang keempat ya, yaitu ada akulturasi. Nah, kalau akulturasi itu kebalikannya dari yang tadi nih. Misalnya, ketika kalian punya geng, jangan geng deh, budaya aja. Misalnya, suatu budaya gitu ya, kotak ditambah budaya segitiga. Sama dengan apa yo? Sama dengan kotak dan segitiga. Kebayang gak sih teman-teman maksudnya? Ketika si budaya 1 dengan budaya 2 bersatu, itu akan kayak menghasilkan budaya 3, tapi ini tuh merupakan campuran gitu, campuran dari si budaya 1 dan budaya 2 gitu. Jadi masih ada batas-batas antar kelompoknya gitu loh. Jadi kasarnya membentuk suatu kebudayaan atau kelompok baru, tapi tidak menghilangkan ciri dari kepribadian masing-masing gitu. Nah, di sini contohnya nih, dalam budaya atau kelompok ini masih ada kan si yang kotak, masih ada juga yang segitiga gitu. Jadi ini tidak tidak menghilangkan si ciri khasnya gitu. Nah, kebayangkan teman-teman ya.
Nah, tujuannya pun sama seperti asimilasi ini, tentunya untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok gitu. Cuman bedanya ini tuh kayak bukan membentuk suatu kelompok atau kebudayaan yang baru gitu, melainkan itu kayak menyatukan gitu loh, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk yang proses asosiatif ini sudah selesai ya, dari kerjasama hingga akulturasi. Nah, selanjutnya adalah yang disosiatif ya. Disosiatif. Nah, disosiatif ini dibedakan ke dalam 3 bentuk ya. Ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada persaingan. Kalau persaingan kayaknya kalian udah pada tahu juga ya, jadi nggak usah aku jelasin nggak usah terlalu aku jelasin gitu, karena kan kalian juga dalam kelas, dalam kelompok belajar gitu, itu pasti ada yang namanya persaingan gitu ya. Nah, persaingan ini adalah suatu perjuangan ya gitu untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Misalnya ketika di kelas kalian berjuang untuk mendapatkan ranking 1 gitu, tapi kan yang berjuang gak cuma kalian gitu, teman-teman kalian pun berjuang belajar untuk ranking 1. Nah, itulah yang disebut dengan persaingan. Yang kedua adalah sebenarnya namanya kontravensi. Nah, kontravensi ini apa sih sebenarnya? Nah, ini merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Persaingan dan pertentangan. Jadi ini tuh kayak si kontravensi ini nggak jelas gitu. Ini sebuah persaingan atau pertentangan gitu kan. Nah, biasanya tuh ditandai dengan ketidakpuasannya seseorang terhadap sesuatu atau perasaan tidak suka yang tentunya disembunyikan gitu ya. Ada juga kebencian gitu, dan misalnya dia ragu gitu terhadap kepribadian seseorang. Nah, tapi ini tuh si kontravensi ini bersifat rahasia umumnya. Nah, sampai sini paham kan kenapa kontravensi ini bersifat rahasia gitu? Karena jadi nggak jelas kan si kontravensi ini apakah dia persaingan atau pertentangan gitu. Mungkin dari luar dilihatnya oh ini persaingan gitu, tapi satu sisi ketika menurut seseorang itu adalah pertentangan gitu. Misalnya gini nih, ketika kalian nggak suka sama temen kalian yang ranking 1 gitu, kalian iri gitu kan, karena kalian cuma dapet ranking 3 gitu, padahal aku belajarnya keras gitu kan. Nah, itu mungkin kayak kalian akan menyebabkan itu akan menyebabkan diri kalian itu terus belajar gitu kan, dan ada perasaan ingin ngalahin si anak yang ranking 1 itu kan. Nah, seperti itu contohnya untuk kontravensi. Nah, yang terakhir nih adalah pertentangan. Nah, pertentangan juga kalian udah tahu ya gitu. Intinya pertentangan ini sama gitu untuk memenuhi tujuan seperti tadi persaingan dan kontravensi. Cuman bedanya ini tuh caranya itu adalah menentang pihak lawan gitu. Nah, biasanya ini tuh akan disertai dengan konflik atau kekerasan ya. Endingnya itu akan menjadi sebuah konflik atau kekerasan. Nah, pertentangan ini tapi nggak selamanya pertentangan itu sifatnya negatif. Pertentangan juga bisa menjadi alat untuk menyesuaikan norma-norma yang telah ada gitu kan. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat ya.
Mungkin sampai sini teman-teman apakah sudah paham? Mungkin sudah paham ya. Nah, kita akan untuk yang disosiatif ini sudah selesai karena cuma 3. Nah, oke, berarti tadi bentuk-bentuk sudah selesai ya. Untuk video pembelajaran kita sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini dapat membantu pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.